Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali dengan saya di pelajaran ekonomi, di mana pada hari ini, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berbeda dari materi yang kemarin. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kita. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, langsung saja ya. Sebelum kita memulai pada pelajaran pada materi yang baru, kembali saya akan minimal mengingatkan atau mengulang pelajaran yang pada minggu lalu kita pelajari. Baik, ada yang tahu materi apa yang telah kita pelajari kemarin? Ya, ada yang tahu? Kenapa? Ya, pelajaran kemarin yaitu peran dan fungsi ya, peran dan fungsi perekonomian. Kenapa? Ya, betul sekali. Kemarin kita yang pelajari itu yaitu tentang peran SDM dalam pembangunan ya, pembangunan. Nah, untuk kali ini untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang peran dan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi ya. Baik, di sini saya akan menggunakan PPT ya, jadi kalian harus fokus ke depan nantinya. Baik, sebelum kita melangkah kepada materi yang akan kita pelajari, sebelumnya saya akan mendeskripsikan mendeskripsikan apa yang akan kita dapat ketika kita belajar tentang pajak ya, tentang pajak. Yang pertama, ketika kita bisa memperdalami tentang pajak, maka kita itu akan bisa, yang pertama itu kita akan bisa menganalisis peran pajak ya. Sedang yang kedua yang akan kita dapatkan yaitu dapat mendeskripsikan ya fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebelum itu semua, sekarang manfaat dari kita belajar ini ya, agar kita itu sama-sama tahu peran pajak dalam perekonomian, dalam pembangunan ekonomi ya. Baik, dalam model kali ini saya akan menggunakan model discovery learning ya. Discovery learning itu semacam kita itu akan mempelajari hal-hal yang baru seperti itu. Baik, kali ini saya akan bertanya kepada kalian tentang pajak ya, tentang pajak yang kalian ketahui ya. Sebelum kita mulai belajar ini, saya akan bertanya tentang pajak yang kalian ketahui. Jadi, ada yang tahu apa itu pajak? Ya, ada yang tahu apa itu pajak? Kenapa? Ya, tujuan STM itu termasuk pajak ya, masuk pajak. Ada lagi? Kenapa? Perbedaan pajak sama? Oh iya, tentu beda ya, beda. Kalau pajak itu kita wajib membayar seperti itu. Kalau sedekah itu kita tergantung kita, kalau kita mampu maka kita wajib membayar seperti itu. Kenapa? Sama zakat. Ya, zakat itu hukumnya wajib, tapi kalau kita tidak mampu maka juga tidak. Kenapa? Ya, sama. Baik, teman-teman, saya sudah ada wawasan ya, sudah ada pemikiran tentang pajak. Kali ini saya langsung akan menampilkan PT-nya. Ya, baik, diperhatikan peran dan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi. Di sini pajak itu ya, pajak merupakan iuran wajib yang harus kita bayar ya. Jadi
rangkumannya itu seperti itu ya. Jadi pajak itu iuran yang wajib kita bayar gitu. Nah, manfaat kita membayar pajak di sini ada ya. Manfaat kita membayar pajak yaitu kayak kita itu akan mendapatkan akses ya. Akses kayak jalan gitu. Terus ada lagi kayak rumah sakit atau jembatan, itu termasuk dari apa yang kita bayar di pajak gitu. Jadi kalau kita tidak bayar pajak, maka itu semua tidak akan ada gitu ya. Jadi itu adalah hasil yang telah kita bayar. Kalau untuk negara ya dari pajak sendiri ya, salah satunya kayak kita itu kayak TNI untuk keamanan negara, itu juga termasuk ya, keamanan negara. Terus untuk pengeluaran untuk pengairan pertanian ya, pertanian di negara juga itu termasuk dari hasil yang didapat oleh pajak. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 fungsi pajak. Nah, di sini ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, pajak sebagai sumber pendapatan. Sumber pendapatan di sini bahwa pajak merupakan sumber pendapatan dari negara, dari sebuah negara. Ya, jadi pajak di sini juga merupakan pendapatan dari sumber utama pendapatan dari negara seperti itu. Ya. Adapun seperti yang telah saya jelaskan tadi, timbal balik ketika kita membayar pajak itu kita akan mendapatkan kayak fasilitas ya, fasilitas seperti jembatan atau jalan raya seperti itu ya, atau gedung-gedung sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya. Jadi yang pertama itu fungsi pajak itu sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan yang kedua sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Ya, jadi pajak di sini berfungsi untuk pengatur kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai investasi, ya. Terus yang kedua untuk merangsang pengusaha untuk menanamkan sebagian modalnya seperti itu. Jadi yang kedua untuk pengatur kegiatan ekonomi. Sedangkan yang ketiga sini sebagai pemerataan bangunan dan pendapatan masyarakat. Ya. Jadi di sini kayak masyarakat yang berpenghasilan tinggi, maka pajaknya dia lebih besar. Agar kenapa? Biar sama-sama merata seperti itu kan. Yang miskin sama yang kaya itu sama-sama merata, tidak ada tumpang tindih atau berat sebelah seperti itu kan. Tujuan dari pemerataan ya, dari pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat. Sedangkan yang keempat di sini sebagai sarana stabilitas ekonomi. Pajak di sini berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Nah, misalnya untuk meningkatkan kesempatan kerja atau menurunkan tarif pajak. Ya, jadi di sini juga dijelaskan bahwa tarif pajak di sini, untuk berfungsi sebagai stabilitas ekonomi, misalnya untuk kesempatan kerja atau banyaknya permintaan yang akan disebabkan perusahaan lebih banyak untuk memproduksi barang ya. Jika pajak itu rendah, maka perusahaan-perusahaan besar itu akan lebih banyak memproduksi barang. Itu. Di sini ya saya sudah menjelaskan empat-empatnya. Jadi tugas kalian sekarang ya, atau mungkin ada yang belum dipahami dari penjelasan tadi, ya kenapa? Ada yang belum dipahami dari penjelasan saya tadi. Sini ada 4 ya. Ada 4 peran dan fungsi pajak. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Oke. Sekarang saya minta teman-teman, adik-adik, saya minta duduk berkelompok ya. Kelompoknya seperti yang kemarin, tetap duduk berkelompok. Nah, dan di sini saya akan menampilkan pokok permasalahan ya. Pokok permasalahan. Nah, bisa diperhatikan. Nah, di sini sudah lengkap, ada 5 kelompok ya. Nah, di sini ada 5 permasalahan tentang di pajak-pajak. Nah,
Di sini sudah saya jelaskan juga untuk kelompoknya. Jadi silahkan ya teman-teman cari pemecahan masalahnya, cari solusi dari permasalahan ini. Nanti kalian akan menyampaikan atau mempresentasikan ke depan ya per kelompok seperti itu. Gimana, sudah paham? Paham? Oke, silahkan dilanjutkan. Gimana, cukup? Cukup? Baik, sekarang ya, saya minta perwakilan ya, perwakilan kelompok dari kalian untuk menyampaikan masalah serta solusi dari masalah tersebut. Ya, tunggu. Yang pertama kelompok 1. Oke, semoga disampaikan. Jadi teman-teman yang lain bisa diperhatikan ya. Kalau ada yang belum pas menurut kelompok kalian, bisa diajukan pertanyaan atau sanggahan seperti itu. Baik, langsung. Sudah cukup? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, tetap di situ. Gimana teman-teman? Ada yang belum dipahami? Monggo langsung ditanyakan kepada kelompok 1 ini. Sudah cukup? Monggo. Ya, bisa duduk. Ya, tepuk tangan dulu. Untuk berikutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 perwakilan maju disampaikan. Sudah? Kenapa? Oke, silakan disampaikan. Sudah cukup? Gimana teman-teman? Ada yang belum dipahami atau ada pokok permasalahan dari ini perangannya masih belum atau bagaimana? Sudah? Cukup? Oke, silakan. Silakan duduk. Jadi dari hasil dari pemecahan masalah yang telah kalian sampaikan, semuanya bagus ya, semuanya bagus. Hanya saja untuk kelompok 4 itu kurang dicontohnya ya, Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harus alangkah baiknya sama contohnya, biar yang mendengarkan itu lebih paham ya. Oke. Nah, sekarang karena telah selesai semua yang menyampaikan tentang ini, jadi berikutnya saya mau menunjuk satu orang untuk menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan barusan. Boleh? Ya, boleh. Saya akan oke, kamu saudara sampai Arif. Ya, Arif, maju ke depan. Nah, Arif, silakan. Tolong disimpulkan apa yang telah kamu dapat dari pelajaran tadi. Jadi dari penyampaian saya tadi, apa yang kamu dapat? Monggo disampaikan. Silakan. Sudah cukup? Cukup? Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, jadi kata Alan tadi ya, bahwa dengan adanya kita membayar pajak, maka kita dengan taat membayar pajak, maka kita itu akan mendapatkan pelayanan ya. Pelayanan merupakan salah satunya yaitu akses kayak jalan ya, betul sekali. Akses kayak jalan, rumah sakit semakin meningkat pula. Jadi ketika kita itu taat membayar pajak, maka fasilitas-fasilitas itu akan lebih mudah juga akan kita dapat. Kalau kita telat bayar pajaknya, ya jangan salahkan pemerintah kalau fasilitas di negara ini juga kurang, itu ya. Baik, bagus saudara Arif, tepuk tangan dulu. Nah, kali ini saya ada tugas untuk kalian ya, untuk dikerjain di rumah, nanti minggu depan bisa disampaikan. Nah, di sini bisa diperhatikan PPT. Ini ada tugas yang pertama, saya bacakan ataupun ada yang belum paham ya. Yang pertama ya, sebutkan contoh-contoh pajak yang kalian ketahui minimal 10 ya, minimal 10. Ini dari semua pajak ya. Ya, paham kan? Terus yang kedua oke, tolong yang kedua ya, uraikan fungsi pajak menurut bahasa kalian ya. Jadi bahasa kalian di sini kayak bahasa kalian sendiri. Apa yang kamu pahami tentang pajak tadi, kalian uraikan
ya kalian uraikan di sini menggunakan bahasa kalian itu. Nah, saya rasa sudah cukup ya, 90 menit saya menemani kalian ya. Semoga apa yang telah kita pelajarin bermanfaat ya. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kelancaran tentang aktivitas kita ini. Kurang baik Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.